Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita pada perkuliahan ilmu tafsir, dan tema kita pada hari ini adalah melanjutkan tema sebelumnya, yakni metode Muqarrin. Ya, metode tafsir Muqarrin ini adalah salah satu dari 4 metode tafsir yang dijalani oleh para mufassir. Ya, kalau kita lihat ya, kita coba lihat, pahami dulu pengertian dari tafsir Muqarrin. Ya, jadi pengertiannya adalah bahwa tafsir Muqarrin ini merupakan penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah membandingkan. Ya, Muqarrin dalam bahasa Arab itu artinya adalah membandingkan. Nah, maka kita bisa garis bawahi bahwa penafsiran dengan metode Muqarrin adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah. Masalahnya sama, tapi caranya melakukan perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan? Antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksinya, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Ya, Muqarrin itu adalah membandingkan. Apa yang dibandingkan? Ada 3 hal, yakni yang pertama ayat dengan ayat, yang kedua ayat dengan hadis, yang ketiga pendapat para ulama tafsir. Nah, maka dapat kita rangkumkan sebagai berikut. Ya, tafsir Muqarrin itu pertama membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Ya, jadi di sini ya ini melakukan pembandingan, membandingkan teks Al-Quran ya yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi. Nah, dalam satu kasus atau lebih, dan memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Bisa jadi redaksinya sama, kasusnya berbeda, atau kasusnya sama, redaksinya berbeda. Ya. Yang kedua, berarti juga membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Ya, jadi bisa juga kita melakukan pembandingan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, yang mana jikalau kita lihat secara lahiriahnya, secara teksnya, itu terjadi pertentangan. Nah, ini bisa juga kita melakukan penafsiran dengan cara membandingkan. Yang dibandingkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Dan juga bisa membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, sekali lagi, jadi ada 3 hal tadi, ayat dengan ayat dengan hadis, dan pendapat ulama tafsir. Nah, maka kalau kita rincikan adalah sebagai berikut. Ya, bahwa yang pertama membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Quran yang lain, yakni mufassir membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam 2 atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang diduga sama. Ya, jadi tafsir Muqarrin itu kalau membandingkan ayat itu adalah bahwa si mufassir membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang mana memiliki persamaan redaksi, ya, sama redaksi dalam 2 atau lebih masalahnya berbeda.
ayatnya itu memiliki redaksi yang sama tapi masalahnya berbeda, atau sebaliknya ayatnya itu memiliki redaksi yang berbeda tapi kasusnya itu dianggap sama ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang pertama terjadi pada perbedaan tata letak kata dalam kalimat. Ya, saya kasih contoh ini. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Ini surat Al-Baqarah ayat 120. Kita bandingkan dengan surat Al-An'am ayat 71. Bunyinya Qul innal huda hudallahi. Ya. Nah, ini memiliki persamaan kasus tapi sedikit beda redaksi. Ya, pertama ini posisinya berbeda letaknya. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya, bahwa sementara jadi kalau dalam bahasa Arab ini ada mubtada, ada khabar. Ya, bahwa dalam ayat pertama itu mubtadanya di awal, kemudian khabarnya di akhir. Sementara yang kedua, khabarnya di awal, mubtadanya di akhir. Jadi, kul innal huda hudallahi itu berbeda posisi dengan yang pertama. Ayat Al-Baqarah 120 dengan Al-An'am ayat 71. Nah, ini tentu menjadi persoalan dan perlu untuk dicarikan penyelesaiannya. Nah, membandingkan kedua ayat ini adalah sebuah metode tafsir dengan cara muqarrin. Ya. Nah, ada juga contoh yang lain perbedaan dan penambahan huruf. Misalkan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini surat Al-Baqarah ayat 6. Bandingkan dengan surat Yasin ayat 10. Bunyinya wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lihat di sini bahwa antara ayat pertama dan kedua ada sedikit perbedaan. Ya, perbedaannya itu ada penambahan huruf wa pada ayat kedua, pada Yasin ayat 10. Ya, pada Al-Baqarah ayat 6 itu tidak ada wa. Langsung sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sementara kalau yang kedua itu ada wa. Ya, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Nah, ini penambahan kata wa ini apakah memiliki perbedaan arti, perbedaan maksud dan segala macamnya, maka inilah kemudian ulama tafsir mencoba untuk melakukan penafsiran dengan cara membandingkan kedua ayat ini. Ya. Atau contoh yang ketiga, ada pengawalan dan pengakhiran. Nah, ini adalah contohnya pada surat Al-Baqarah 129 ya. Di situ dituliskan wa yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Yang membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah serta mensucikan mereka. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya. Ini pada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bunyinya yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita lihat ya, pada ayat yang pertama dikatakan yatlu alaihim ayatika. Ya, wa yuzakkihim. Ya, wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yu'allim ya, yatlu, yu'allim dan yuzakki. Sementara di sini di ayat kedua, ayat Jumu'ah ayat 2 itu adalah perbedaannya yatlu kemudian yuzakki dan yu'allim. Ada perbedaan pengawalan dan pengakhiran. Kalau di ayat pertama itu mereka membacakan, kemudian mengajarkan dan mensucikan. Ya. Sementara yang ayat kedua Al-Jumu'ah ayat 2 itu membacakan, mensucikan dan mengajarkan. Ya. Nah, ada perbedaan posisi di situ. Ya. Ya, antara pertama itu mengajarkan, ya, membacakan, mengajarkan, mensucikan. Sementara kalau yang kedua itu adalah membacakan, mensucikan dan mengajarkan. Jadi antara mensucikan dan mengajarkan itu terjadi perpindahan tempat pada dua ayat ini. Nah, ini menjadi masalah. Maka
Mufasir mencoba untuk menafsirkan kedua ini, kemudian membandingkan keduanya dan menemukan solusi atas apa yang dimaksud dari kedua ayat ini. Nah, maka apa yang mereka lakukan, yang menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan kedua ayat ini, itu disebut dengan metodenya adalah metode tafsir muqarrin atau perbandingan. Ya. Atau contoh yang lain adalah perbedaan nakirah dan ma'rifah. Ya, contohnya ini ada surat Fussilat ayat 36. Ya. Di situ bunyinya fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Bandingkan dengan surat Al-A'raf ayat 200. Fasta'iz billahi innahu sami'un alimun. Lihat, pada ayat pertama itu ada huwas samiul alim, huwa as-sami'u al-alimu. Sementara dia yang kedua ini sami'un alimun tanpa alif lam. Kalau yang pertama ada alif lam, yang kedua tanpa alif lam. Dalam bahasa Arab, ya, yang pakai alif lam disebut dengan ma'rifah, tanpa alif lam disebut dengan nakirah. Nah, perbedaan kedua ini menjadi masalah. Ada apa? Mengapa kemudian berbeda penggunaan kata-katanya, redaksinya berbeda dalam hal nakirah dan ma'rifah ini? Apa rahasianya? Apa makna yang dimaksud dari sini? Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh para mufassir untuk mencoba menafsirkan kedua ayat ini dengan cara membandingkannya. Dicarilah korelasinya, dicari kemudian muqaronahnya dan segala macamnya, sehingga bertemulah maksud dari kedua ayat ini apa. Ya, nah, menafsirkan dengan cara membandingkan kedua ayat ini itu disebut dengan metode tafsir muqarrin, yakni membandingkan ayat dengan ayat. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, dari metode tafsir itu adalah membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis. Ya. Jadi di sini bila mana seorang mufasir menemukan ya sebuah hadis yang terlihat secara lahiriah itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini mufasir mencoba untuk membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis tersebut dengan cara menemukan kompromi antara keduanya. Ya. Di sini syaratnya bahwa hadis yang akan dibandingkan itu adalah hadis yang kualitasnya sahih. Kalau kualitasnya tidak sahih, maka tidak usah dilakukan perbandingan. Langsung saja ditinggalkan hadisnya, Al-Qur'annya dipakai. Tapi kalau ternyata hadisnya sahih, maka ini perlu dicarikan kompromi. Jangan-jangan ada hal yang perlu diketahui di sini. Ada rahasia Tuhan dari perbedaan di sini. Ya, mengapa hadis yang juga adalah firman Tuhan, adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ternyata bertentangan dengan Al-Quran yang juga wahyu Allah. Nggak mungkin keduanya bertentangan gitu. Maka dicarilah solusinya. Saya kasih contoh, ya. Kita perhatikan ini perbedaan antara Quran surat An-Nahl ayat 32 dengan hadis riwayat Tirmizi seperti ini. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 32 itu berbunyi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bunyinya artinya masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Bandingkan dengan hadis riwayat Tirmizi ini. La yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Ya, artinya tidak akan masuk seseorang pun di antara kamu ke dalam surga disebabkan perbuatannya. Nah, lihat di sini terjadi pertentangan, ya. Ayat mengatakan bahwa kita diperintahkan masuk surga itu karena amal kita. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Jadi alasan seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah itu berdasarkan dari amal perbuatannya selama di muka bumi. Nah, sementara pada hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa tidak akan masuk seorang pun di antara kamu ke dalam surga disebabkan perbuatannya. Nah, hadis ini mengatakan bahwa tidak kita masuk surga itu bukan karena perbuatan kita. Nah, bertentangan bukan? Yang satu hadis Nabi, yang satu adalah ayat Al-Qur'an. Nah, ketika coba diteliti hadis ini, ternyata hadis ini kualitasnya sahih. Ya, tidak diragukan lagi kalau ini berasal dari Nabi Muhammad SAW.
Lantas bagaimana kita menyelesaikan kedua hal ini? Ya, satu ayat, satu hadis Nabi. Nah, maka kemudian disinilah ulama tafsir mencoba melakukan penafsiran. Ya, melakukan penafsiran dengan cara membandingkan kedua nas ini, baik Al-Quran maupun hadis Nabi, lalu kemudian ditemukanlah solusinya, kompromi dari kedua hal ini. Ya, nah, jadi antara ayat Al-Quran dengan hadis tersebut terkesan adanya pertentangan. Nah, ini contohnya apa yang dikatakan oleh Az-Zarkashi. Az-Zarkashi menawarkan dua cara untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, yang pertama dengan menganut pengertian harfiah hadis, yaitu bahwa orang-orang yang tidak masuk surga karena amal perbuatannya, tetapi karena ampunan dan rahmat Allah. Akan tetapi ayat di atas tidak disalahkan karena menurutnya amal perbuatan manusia menentukan peringkat surga yang akan dimasukinya. Nah, menurut Zarkashi bahwa antara ayat dan hadis ini tidak bertentangan, ya, karena yang dimaksud dari hadis itu adalah bahwa masuk surga seseorang, ya, seorang itu masuk ke surga itu bukan karena amal perbuatannya, tapi karena ampunan Allah. Ya, karena ampunan Allah, bukan karena amal yang dia buat selama ini, tapi karena ampunan Allah. Nah, maka ayat yang tadi, yang pertama tadi, itu tidak salah. Betul bahwa seseorang akan masuk ke surga karena amal perbuatannya yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan itu menentukan di surga mana dia akan dimasukkan. Ya, ibaratnya nih, ya, kita akan masuk ke sebuah hotel. Ada lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kita misalkan punya modal 100.000, maka kita hanya bisa masuk di lantai 1. Ya. Terus kita punya modal 200.000, kita bisa masuk di lantai 2. Kita punya modal 1 juta, kita bisa masuk di lantai paling tinggi. Gitu. Nah, sama dengan seperti dengan ayat ini, maksudnya adalah bahwa amal perbuatan kita itu menentukan di surga mana kita akan masuk. Kita tahu bahwa surga itu ada banyak tingkatannya, ya, ada banyak tingkatannya. Nah, kita akan masuk di tingkatan mana? Di level mana kita akan masuk di surga itu? Semua itu tergantung dari amal perbuatan kita. Ya. Jadi, maka kedua hadis ini bisa antara hadis dan ayat ini bisa dikompromikan bahwa ya benar bahwa untuk masuk surga Allah itu ditentukan oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya, tapi amal perbuatan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tiket atau penyebab di surga mana seseorang akan ditempatkan. Ya, maka dengan kompromi seperti ini tidak terlihat bahwa kedua ayat dan hadis ini bertentangan. Ya. Nah, itu solusi dari, jadi artinya pengertian ini sejalan dengan hadis yang lain. Ya, ini ada hadis pendukungnya. Bahwa pada hadis Tirmizi yang lain mengatakan inna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli amalihim. Artinya sesungguhnya ahli surga itu apabila memasukinya mereka mendapat posisi di dalamnya berdasarkan keutamaan perbuatannya. Nah, ini penguatnya bahwa dalam hadis ini dikatakan seseorang ahli surga itu masuk ke dalam surga itu berdasarkan amal perbuatannya. Posisinya tuh tergantung daripada perbuatannya. Ya. Nah, maka ada solusi yang kedua. Ya, kalau menurut Zarkashi tadi, jadi yang pertama itu dikompromikan bahwa yang hadisnya antara hadis dan ayat itu tidak bertentangan. Hadis itu mengatakan bahwa memang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena ampunan Allah. Tapi amal itu menjadi penyebab di surga mana posisi kita berada. Ya, nah, atau solusi yang kedua, ya, solusi yang kedua dari Zarkashi bahwa kita melihat dengan menyatakan bahwa huruf ba pada ayat di atas berbeda konotasinya dengan yang ada pada hadis tersebut. Pada ayat berarti imbalan, sedangkan pada hadis berarti sebab. Ya, maka coba kita lihat lagi ya. Ya, jadi pada ayat ini ada kata huruf ba. Udkhulul jannata bima. Ya, bima kuntum ta'malun. Sementara pada hadis ini la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Ada huruf ba, sama-sama ada huruf ba di sini.
ya, maka huruf ba di sini memiliki makna fungsi yang berbeda antara satu sama lain. Apa fungsinya itu? Ya, fungsinya adalah bahwa ba pada ayat itu berarti imbalan. Ya, berarti imbalan. Sementara ba pada hadis berarti sebab. Jadi artinya bahwa mereka masuk surga itu sebagai imbalan atas amal perbuatannya. Sementara pada hadis, mereka masuk surga bukan disebabkan oleh amal perbuatannya. Ya, maka dari sini terjadilah perbandingan antara ayat dan hadis yang dilakukan oleh ulama. Ini contoh dari metode tafsir muqarrin antara ayat dan hadis. Nah, yang ketiga bentuk tafsir muqarrin ini adalah membandingkan pendapat para mufassir. Ya, membandingkan pendapat para mufassir. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menghimpun sejumlah ayat yang menjadi objek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya, mempunyai kemiripan atau tidak. Ya, jadi awalnya si mufassir ini menghimpun dulu ayat yang menjadi objeknya. Misalkan dia ingin meneliti, ingin menafsirkan ayat mengenai sholat, maka kemudian dia kumpulkan ayat yang bicara mengenai sholat. Nah, dia tidak melihat dulu kemiripan atau tidak ada kemiripan redaksinya. Itu yang pertama dilakukannya, langkah-langkahnya. Yang kedua, melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ya, nah, dirujuklah kepada berbagai pendapat tafsir mengenai penafsiran ayat itu. Misalkan dia ingin membandingkan antara mufassir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dengan At-Tabari misalkan. Nah, ketiga mufassir ini mereka lihat, ya, si mufassir ini mencoba untuk melihat pendapat dari ketiga orang ini masing-masing tentang ayat tersebut, ya, tentang ayat yang dimaksud yang akan ditafsirkan. Lalu melakukan perbandingan akan pendapat mereka itu untuk apa? Mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir serta kecenderungan dan aliran yang mereka anut. Ya, jadi dicobalah dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Tentu pendapat mereka itu berkaitan dengan identitas, pola berpikir, ya, pola berpikir, kemudian kecenderungannya. Nah, dan aliran yang mereka anut. Itu dicoba dilakukan perbandingan. Nah, membandingkan pendapat mufassir ini, yang paling penting adalah mencoba melihat pemikiran mereka masing-masing. Seperti apa mereka memaknai sebuah ayat itu. Dari perbandingan itu dilihat perbedaannya, dilihat persamaannya. Kemudian kita sebagai yang membandingkan menemukan hasil dari kesimpulan dari membandingkan tersebut. Ya, nah. Baik, sekarang kita lanjut dari kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir muqarrin. Ya, yang pertama, ya, kelebihannya bahwa tafsir muqarrin ini memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. Di dalam penafsiran tersebut, ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufassirnya. Jadi kelebihan pertama, ini akan memberikan wawasan yang lebih kepada pembaca. Karena ketika seorang pembaca itu membaca hasil tafsir yang dengan cara membandingkan tadi, dia akan mendapatkan wawasan yang lebih, informasi yang lebih banyak. Contoh tadi, kita membaca sebuah penafsiran dengan metode pembandingan yang mana dia membandingkan 3 pendapat mufassir. Ya. Nah, ketika kita membaca itu, otomatis kita akan tahu pendapatnya 3 mufassir itu sekaligus. Ya, misalkan tadi Ibnu Katsir, Al-Maraghi, At-Tabari misalkan. Nah, ketika kita membaca hasil penafsiran dengan metode muqarrin ini, tentu secara tidak langsung kita juga akan terbaca oleh kita pendapatnya Ibnu Katsir bagaimana, pendapatnya Al-Maraghi seperti apa, pendapatnya At-Tabari bagaimana. Nah,
ketika kita membaca ini kan tentu tanpa sengaja kita bertambah wawasan kita. Nah, inilah kelebihan daripada tafsir dengan metode Muqarrin, ya. Wawasan kita, si pembaca akan menjadi semakin lebih luas, ya, ketika membaca hasil perbandingan itu. Karena tanpa sengaja juga telah membaca pendapat dari berbagai pendapat ulama. Ya. Yang kedua, bahwa kelebihannya membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tak mustahil ada yang kontradiktif. Dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu mazhab atau aliran tertentu. Nah, kelebihan yang kedua dari tafsir Muqarrin ini adalah membuka pintu untuk selalu bersikap toleran. Karena kita melihat ternyata bahwa ada banyak perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu pun mereka berpendapat bukan asal berpendapat, tentu ada dasarnya, ada cara berpikirnya dan segala macamnya. Untuk itu kita yang terbiasa melihat perbandingan ini akan memiliki sikap yang toleran dengan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain dan tidak menyatakan bahwa dirinya paling benar. Ya. Sehingga dengan demikian akan mengurangi fanatisme yang berlebihan pada suatu mazhab atau aliran tertentu. Tidak menganggap bahwa pendapat dia yang paling benar atau kelompok dia yang paling suci dan yang paling soleh dan segala macamnya. Ya. Nah, tapi ketika sudah terbiasa dengan melihat berbagai pendapat ulama ini, maka kita sudah terlatih untuk bersikap toleran terhadap berbagai macam perbedaan pendapat. Kelebihan yang berikutnya, yang ketiga adalah tafsir ini dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Untuk itu, penafsiran semacam ini cocok untuk mereka yang ingin memperluas dan mendalami penafsiran Al-Quran, tapi bukan bagi pemula. Ya, jadi tafsir ini tentu berguna juga bagi kita yang ingin mengetahui tentang berbagai macam pendapat. Ya. Nah, maka dengan mudah kita bisa memperluas wawasan kita dan menafsirkan dalam penafsiran Al-Quran. Namun ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh para mufasir pemula karena dia harus memiliki wawasan yang cukup luas tentang membandingkan berbagai macam pendapat. Yang keempat, kelebihannya adalah dengan menggunakan metode komparatif, maka mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis serta pendapat para ulama. Dengan pola ini akan membuatnya lebih berhati-hati dalam proses penafsiran suatu ayat. Karena si mufasir mencoba untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis serta pendapat ulama, maka tentu dia di sini akan terbiasa untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan sebuah ayat. Tidak sembrono, karena ternyata ada banyak pendapat di situ dan dia diminta untuk mendalami lebih meneliti lebih dalam lagi tentang makna sebuah ayat dari berbagai macam pendapat para ulama. Baik. Nah, di samping kelebihan-kelebihannya itu, tafsir dengan metode Muqarrin ini juga punya beberapa kekurangan, ya. Yang pertama, penafsiran dengan metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. Ya, jadi para mufasir pemula ini agak sulit menggunakan metode tafsir Muqarrin ini. Kenapa? Karena pembahasan yang dikemukakan itu cukup luas. Jadi seperti kita membandingkan ayat tadi, maka pemahaman kita tentang ayat itu juga harus luas, tentang terjadi perbedaan kata, asbabun nuzul, kemudian segala macamnya itu juga harus luas dan cukup sulit ya bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni tentang tafsir. Yang kedua, metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Ya, jadi metode ini kalau untuk menjawab sebuah persoalan itu agak sulit kita, ya karena dia tidak mengeksplorasi fokusnya tidak pada tema ayat itu, tapi lebih kepada perbandingan.
ya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi dia tidak memecahkan masalah, tapi dia lebih kepada mencoba untuk membandingkan berbagai macam pendapat atau ayat ataupun hadis itu. Ya. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai metode tafsir yang ketiga, yakni tafsir muqarrin. Semoga dapat dipahami dan saya cukupkan sampai di sini penjelasannya.